Pemirsa, Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat sedang bersiap melaksanakan sholat kedua Idul Adha besok. Masjid Rahmatan Bil Alamin sudah dipersiapkan untuk menerima ribuan jemaah. Koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan mendatangi langsung lokasi masjid yang viral lantaran menggelar sholat dengan saf makmum pria bercampur dengan makmum wanita dan disusun berjarak. Anda tentu masih ingat video viral yang menggambarkan tata cara ataupun pelaksanaan sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Dan sekarang saya berada tepat di dalam Masjid Rahmatan Lil Alamin di Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat ini. Dan kita lihat sama-sama sudah terjajar rapi 1.500 kursi. Dan nanti juga akan disiapkan 1.500 sajadah biru ini. Dan tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha besok di mana seluruh jamaah akan melaksanakan sholat di atas sajadah biru. Kemudian ketika mendengarkan khotbah, mereka semuanya harus duduk di kursi. Seperti ini. Dan Masjid Rahmatan Lil Alamin ini terdiri dari 6 lantai dan 1 basement dan memang biasa digunakan sebagai tempat pelaksanaan ataupun perayaan hari besar agama Islam di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Ruli Kurniawan, Indramayu, Jawa Barat. Ya, kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun terus berlanjut. Selain desakan pembubaran, sejumlah pihak melaporkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang ke polisi. Sementara Panji Gumilang membantah dirinya tidak mau menjawab klarifikasi saat diundang ke Gedung Sate, melainkan meminta tabayun atau klarifikasi dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang terus berlanjut. Selasa, pendiri NII Krisis Center Ken Setiawan melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Bareskrim Polri atas dugaan penodaan agama. Dalam melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, Ken Kurniawan mengaku membawa sejumlah barang bukti untuk memperkuat laporan polisinya. Tujuan kami tidak hanya untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, tapi kita ingin melihat ada proses hukum, ingin ada keadilan, bahwa tidak ada yang dibalas. Karena sudah jelas ini penodaan agama dan telah membuat. Selain pendiri NII Krisis Center Ken Setiawan, sebelumnya Forum Advokat Pembela Pancasila juga telah melaporkan Panji Gumilang ke polisi atas dugaan penistaan agama. Pada Selasa, Ketua Umum Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung diperiksa sebagai saksi atas laporan yang dibuat pihaknya. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Jauhadi Raharjo Purwo memastikan laporan yang dilayangkan kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, telah diproses polisi. Dari laporan ini kita akan mengumpulkan data, baik itu keterangan-keterangan termasuk ahli dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan unsur pidana atau tidak, tentu saja ini yang sedang kita laksanakan. Meski di tengah kontroversi dan dugaan penyimpangan, penerimaan santri baru di Ponpes Al Zaitun untuk tahun ajaran 2023-2024 berjalan normal. Selasa siang, para orang tua dari berbagai wilayah di Indonesia datang ke Indramayu untuk mendaftarkan anaknya menjadi santri. Ketika ditemui CNN Indonesia, pihak Al Zaitun mengaku siap menjelaskan kepada wali santri terkait soal tudingan penyimpangan. Santri baru ini biasanya bila ada yang pertanyaan-pertanyaan mereka akan klarifikasi dulu kemari. Kita ajak keliling, ya keliling gitu kan. Nah saat itu mereka yakin ya sudah berarti ini benar, gitu kan. Nah kemudian manakala terkait apa yang disampaikan oleh kita di luar, ya dengan keyakinan itulah mereka yakin bahwa insya Allah aman di Al Zaitun, tidak ada apa-apa. Dikutip dari kanal YouTube resmi Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang membantah dirinya tidak mau menjawab ketika diundang tabayun di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Panji mengungkapkan dirinya hanya mau menjawab klarifikasi dugaan penyimpangan jika dilakukan di Ponpes Al Zaitun, Indramayu. Supaya bisa mendapatkan informasi yang tepat di Al Zaitun, tentang Al Zaitun, tentang Panji Gumilang Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, itu di kampus dan disepakati bersama sepakat sampai 3 kali ngetuk meja tanda sepakat tak sepakat dilaksanakan di sini. Maka kami tunggu, kami tidak punya hak mengundang.
Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun bukan baru kali ini saja muncul. Pesantren yang didirikan 27 tahun lalu dan diresmikan Presiden B.J. Habibie di tahun 1999 itu berdiri di lahan yang sangat luas, yakni 1.200 hektar. Pada tahun 2012, Panji Gumilang dilaporkan salah satu pendiri Al Zaitun, Imam Supriyanto, karena diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen. Bukan hanya itu, pesantren Al Zaitun dituding terlibat gerakan Negara Islam Indonesia dan belakangan viral video yang memperlihatkan terjadinya kasus dugaan penyimpangan di pondok pesantren Al Zaitun, mulai dari bercampurnya perempuan dan laki-laki dalam salat berjemaah hingga beredarnya ucapan salam dan nyanyian berbahasa Ibrani. Tim Liputan CNN Indonesia.